A few moments later. Hai semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang manajemen stres. Kenapa sih aku mengambil tema manajemen stres? Karena kebanyakan Gen Z, menurut penelitian ya guys, ternyata memiliki masalah dengan stres mereka. Selain masalah kesehatan mental, ternyata masalah stres itu famous di kalangan Gen Z saat ini. Lanjut, sebelumnya, perkenalkan, nama aku Veresta, absen 30 dari offering A1B dengan NIM 24011160235. Oke, di sini aku mengambil pengertian dari jurnal The Impact of Stress Health Outcomes tahun 2020. Di sini menjelaskan, dalam penelitian ini, stres didefinisikan sebagai respon adaptif yang terjadi ketika individu menghadapi tantangan yang dianggap melebihi kapasitas mereka untuk mengatasinya. Stres sendiri dapat dipicu reaksi fisiologis yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka. Oke, di sini aku merangkum dari faktor internal dan faktor eksternalnya. Dalam faktor internal, di sini ada beberapa aspek, yaitu dari kepribadian, kemudian perfeksionisme, kemudian kecemasan, emosi, ketidakstabilan emosional, rasa rendah diri, dan gangguan kesehatan mental, dan ketidakmampuan untuk menghadapi suatu tantangan. Dalam faktor eksternal di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama ada lingkungan sosial, kemudian hubungan antar interpersonal, kemudian dukungan sosial, kemudian beban kerja yang berlebihan, kemudian lingkungan kerja yang tidak nyaman, kemudian perubahan hidup dan peristiwa signifikan, kemudian transisi karir, dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Nah, di sini aku juga menyimpulkan beberapa cara untuk memanajemen stres. Yang pertama dengan dukungan sosial. Ternyata guys, dukungan sosial yang baik dan mencukupi itu dapat mengatasi stres loh. Jadi kalau kita mendapatkan dukungan sosial yang baik atau banyak orang yang support kita, itu kita akan meminimalisir untuk mengalami stres. Yang kedua adalah mengatur jadwal. Yang dimaksud di sini adalah kita bisa bikin to-do list gitu. Jadi jadwal-jadwal kegiatan kita untuk meminimalisir tabrakan waktu antar tugas itu. Jadi hal ini juga dapat meminimalisir stres tersebut. Yang ketiga adalah yoga. Kok bisa sih yoga? Jadi guys, ternyata ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa teknik meditasi itu dapat berpengaruh besar pada menurunnya tingkat stres pada seseorang. Nah, makanya itu yoga kan banyak meditasinya. Nah, itu oleh karena itu mengapa yoga dapat menjadi teknik manajemen stres. Yang keempat adalah olahraga teratur. Olahraga teratur di sini tidak dibatasi ya guys. Jadi semua olahraga itu bisa dilakukan, yang penting teratur. Kemudian tidur yang cukup. Kebanyakan orang yang stres itu ternyata mengalami kekurangan tidur. Jadi mungkin karena kebanyakan begadang atau tidak tidur, padahal ya nggak ngapa-ngapain tapi nggak tidur, itu juga bisa memicu stres. Kemudian yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi. Kita tahu semuanya makanan yang bergizi itu kan mengandung banyak vitamin, kemudian mineral, dan yang lain-lain, berprotein, dan yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, stres itu kan bisa dipicu oleh kekurangannya makan makanan bergizi. Itu bisa memicu stres loh guys. Kalau kita kebanyakan makan junk food atau makan makanan instan lainnya yang berbahan banyak bahan kimianya itu bisa memicu stres. Oke guys, udah selesai nih video presentasi aku. Terima kasih ya semuanya udah menonton. Semoga dengan presentasi yang aku jabarkan hari ini bisa menambah pengetahuan kalian, apalagi untuk teknik manajemen stres. Oke, bye-bye, see you.